Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tema malam ini filsafat AI ya. Jadi memang mungkin beberapa dari kita sudah sempat bermain di internet itu ChatGPT. Jadi satu aplikasi, satu website yang kita bisa menanyakan apapun di sana dan dijawab seperti dijawab oleh manusia gitu. Padahal itu dijawab oleh mesin ya, oleh AI seperti apa kecerdasan buatan gitu. Nah, dan banyak juga bentuk-bentuk lain di luar teks ya. Misalnya dalam bentuk visual, dan misalnya seperti situs DALL-E 2 atau situs Midjourney, itu kita bisa memasukkan kalimat tertentu, kita minta digambar apa gitu ya. Misalnya kita gambarkan sebuah langit sore gitu ya dengan gaya gambar ala Sujoyono misalnya gitu. Nanti akan keluar gambar langit sore dengan gaya Sujoyono itu. Nah, itu adalah jadi kita hanya perlu mengatakannya saja, lalu gambarnya itu sendiri akan keluar dalam berbagai versi. Nah, ini adalah perkembangan masa kini dari artificial intelligence yang sepertinya memang semakin banyak menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pekerjaan berbagai macam pekerjaan kita mungkin bisa dibantu oleh artificial intelligence itu. Misalnya ketika kita menulis laporan atau apa, itu tinggal kita berikan ke artificial intelligence itu data-datanya, maka laporannya akan dituliskan oleh si mesin itu gitu, mesin si ChatGPT misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita sekarang, karena ini seperti tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi kalau pada masa sekitar 10 tahun yang lalu itu, orang kalau bicara AI, artificial intelligence, itu yang dibayangkan hampir selalu adalah robot ya. Jadi betul-betul secara fisik robot yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik seperti misalnya menyetir mobil, mengangkat barang-barang berat gitu, seperti itu ya. Sementara kalau pekerjaan-pekerjaan intelektual, pekerjaan seni itu akan jauh atau akan sangat sulit digantikan oleh AI gitu. Nah, tapi kenyataannya hari ini justru sebaliknya, mesin atau AI itu masih belum bisa mengerjakan pekerjaan sederhana seperti menyetir mobil atau motor ya. Karena Google atau Amazon itu berusaha mengembangkan mobil yang bisa menyetir dirinya sendiri, tapi masih nabrak-nabrak gitu, masih jelek sekali kemampuannya, karena ternyata banyak sekali faktor yang harus dipikir di dalam AI yang mau menyetir mobil itu. Tapi sebaliknya pekerjaan yang intelektual, pekerjaan seni, itu justru malah sudah duluan dilakukan. Artinya lewat tadi ChatGPT yang bisa menulis puisi, atau Midjourney yang bisa menggambar, atau bahkan terakhir memenangkan penghargaan fotografi ya kalau nggak salah ya, fotografi yang ternyata juara satunya itu foto yang dibuat oleh AI bukan oleh manusia gitu. Nah, jadi itu menunjukkan satu perbedaan dengan ekspektasi kita atau perkiraan kita di awal gitu. Kita mengiranya semula itu dihasilkan AI akan bisa menggantikan pekerjaan fisik, baru kemudian mungkin 100 tahun lagi menggantikan pekerjaan intelektual. Ternyata sekarang justru sebaliknya, yang pekerjaan intelektual, pekerjaan seni sudah bisa digantikan oleh AI. Dan itu yang banyak menjadi perdebatan juga di sekolah-sekolah, terutama ya. Anak-anak sekarang kan dengan mudah mengakses internet dan menanyakan jawaban terhadap soal-soal ujian mereka ke ChatGPT, dan dijawab dengan relatif benar gitu ya. Walaupun kalau ditanya lebih jauh mungkin masih ada yang salah-salah, tapi ChatGPT itu sudah bisa menjawab dengan relatif benar. Nah, ini yang menjadi satu problem buat kita semua ketika kita membayangkan masa depan kita ya. Artinya kalau banyak hal dari yang kita lakukan ini sebetulnya sudah bisa dikerjakan oleh AI, lalu apa tugas dari kita sebagai katakanlah pekerja seni, pekerja kebudayaan, kaum intelektual dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian pertanyaan yang dimunculkan oleh kehadiran AI ini gitu. Dan eksplorasi mengenai itu tuh sangat mungkin ya. Artinya dewasa ini orang bisa kalau misalnya kayak ChatGPT ya, kita melatih dia menulis puisi, itu memang hasilnya kaku sekali ya. Kaku dalam pengertian dia menulis kayak berita yang kemudian dipotong-potong ke dalam larik-larik gitu ya, dibait-baitkan seolah-olah kayak puisi, tapi sebetulnya kata-katanya itu kayak kata-kata berita, nggak puitis gitu, nggak ada puitis-puitisnya. Nah, itu memang ada satu kelemahan dari ChatGPT adalah karena dia dilatihkan, mesin itu dilatihkan pada data yang terdiri dari koran dan Wikipedia. Jadi
corak dari data yang tempat mesin itu latihan adalah data-data yang faktual gitu, yang bercerita tentang kenyataan apa adanya. Jadi oleh karena itu hasilnya adalah selalu kaku gitu, seperti berita yang kemudian dibuat seolah-olah jadi puisi gitu. Nah, akan tetapi kita bisa dengan mudah menggantikan data tempat mesin itu latihan dengan misalnya teks-teks puisi Indonesia misalnya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian dari situ mesin itu bisa menghasilkan puisi yang mirip dengan puisi Indonesia, seperti itu. Jadi itu bukan satu persoalan yang kemudian menjadi halangan ya. Kalau sekarang ChatGPT itu masih susah seperti merumuskan kalimat yang indah gitu ya, itu hanya perkara dataset atau data tempat mesin itu latihan masih data yang sifatnya faktual tadi itu. Nah, saya sendiri mencoba di dalam buku saya yang akan terbit bulan depan itu melatihkan mesin seperti ChatGPT itu pada data yang terdiri dari kumpulan puisi Indonesia gitu. Termasuk misalnya puisinya Om Timur itu satu buku saya masukkan ke dalam mesin saya suruh baca 120 kali, latihan membaca buku puisi itu, kemudian dia mencoba membuat puisi dengan gaya Om Timur gitu. Nah, itu yang kemudian menghasilkan karakter puisi yang lebih puitis daripada sekedar ChatGPT yang diminta bikin puisi gitu. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita eksplor sendiri sebetulnya, karena tidak membutuhkan sumber daya yang besar gitu ya. Dan itu yang praktis dilakukan di banyak tempat sekarang di bidang seni rupa. Itu ada pameran di Amerika, itu dia memasukkan seluruh arsip museum ke dalam mesin, dan kemudian mesin bisa memetakan gaya, di antara gaya gambar itu ada berbagai macam bentuk-bentuk yang tidak tampak sebetulnya gitu, seperti layer-layer gitu ya, lapisan-lapisan yang tidak tampak yang oleh mesin bisa ditampakkan gitu, bisa diperlihatkan gitu. Nah, itu adalah perkembangan yang juga menarik, apalagi juga dengan kalau kita memasukkan teks-teks filsafat misalnya, filsafat kita masukkan ke dalam mesin, lalu mesin membaca pola gitu, membaca pola kira-kira logika yang digunakan oleh teks-teks filsafat ini apa gitu, dan logika yang digunakan oleh teks-teks yang lain apa gitu, sehingga itu bisa membantu kita untuk lebih cepat mengenali pengertian-pengertian pokok di dalam sebuah teks filsafat. Nah, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya kan kemudian buat kita, ketika mesin sudah bisa melakukan itu, apa yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia gitu. Nah, di dalam pertanyaan inilah kita perlu semacam berfilsafat gitu ya, tentang apa sih sebetulnya yang hanya bisa dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh mesin gitu. Nah, mesin itu kekurangan besarnya, walaupun dia mengingat berbagai hal, dia yang tidak dia ingat, yang tidak bisa dia miliki adalah pengalaman sendiri kan. Dia tuh kalau misalnya dia menulis tentang hujan, tentang gerimis dan seterusnya, dia hanya bisa menulis berdasarkan laporan pengalaman orang lain ya, yang terekam di dalam data itu. Jadi dia sendiri nggak pernah mengalami hujan, nggak pernah kehujanan, nggak pernah masuk angin ya. Tapi dia bisa menulis tentang pengalaman masuk angin dengan cara si mesin itu. Nah, ini segi personal dari pengalaman itulah yang sepertinya tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Jadi selama kita masih bekerja dengan segi personal itu, maka itu akan tidak mungkin digantikan oleh mesin. Di dalam konteks ekonomi di dalam masyarakat secara umum, misalnya care worker ya, kerja yang berbasis care, berbasis rasa kepedulian. Misalnya mengasuh anak seperti itu nggak mungkin digantikan oleh AI, karena ada unsur pengalaman sudut pandang orang pertamanya itu, ada pengalaman langsungnya gitu. Sedangkan kalau pekerjaan intelektual sekedar berpikir, itu bisa dengan mudah digantikan oleh AI. Yang jauh lebih sulit adalah pekerjaan yang melibatkan perasaan, melibatkan pengalaman langsung, sentuhan langsung. Nah, itu yang kemudian tidak bisa digantikan oleh si AI ini. Nah, sehingga ketika kita mau membayangkan masa depan gitu ya, dengan perkembangan AI seperti sekarang, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya emosional ya, yang sifatnya melibatkan perasaan, itulah yang sebetulnya menjadi pekerjaan yang jauh lebih membutuhkan keterlibatan manusia dibandingkan pekerjaan yang sifatnya murni intelektual biasa gitu, seperti menghafal pelajaran di sekolah atau kemudian menjadi dosen. Itu sebetulnya itu hal yang bisa digantikan oleh si mesin itu. Yang nggak bisa digantikan justru pekerjaan yang berkaitan dengan care, dengan kepedulian, dengan perasaan dan seterusnya itu. Itu yang kemudian akan membuat mungkin di masa depan nanti hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan intelektual itu akan dengan mudah semacam di outsource ke mesin gitu ya. Sehingga kalau kita kemudian bicara tentang kekayaan intelektual, misalnya kekayaan intelektual dari
karya yang dihasilkan oleh mesin itu miliknya siapa gitu. Jadi kalau mesin membuat karya, menulis buku misalnya atau menulis menghasilkan foto, video dan seterusnya, itu karyanya itu adalah milik secara kekayaan intelektual adalah miliknya siapa. Nah, ini yang kemudian menjadi isu sekarang ya. Di Amerika itu sedang ada class action terhadap Midjourney dan seterusnya itu karena dianggap itu menggunakan kekayaan intelektual dari para seniman yang menghasilkan karya yang karyanya dijadikan latihan oleh mesin untuk kemudian mesin itu menghasilkan karya. Jadi kemudian itu diprotes oleh para seniman dan seterusnya karena menganggap itu dianggap itu seperti pelanggaran terhadap hak cipta, plagiasi dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi soal ya ketika kita berbicara dalam konteks AI hari ini. Kemudian hak cipta atau kekayaan intelektual itu adanya di mana? Nah, kalau kita tempatkan dalam konteks yang tadi, maka sebetulnya kita bisa bicara bahwa kalau AI sendiri kan sebetulnya dirakit dari pengalaman sehari-hari kita ya. Dia kan mengambil datanya kan dari perilaku sehari-hari kita yang terekam di dalam internet ya, di dalam interaksi kita di media sosial yang kemudian dijadikan data untuk input AI itu untuk belajar gitu. Nah, maka sebetulnya pemilik dari atau pemilik kekayaan intelektual dari apapun yang dihasilkan oleh AI ya harusnya kita semua sebagai manusia yang beraktivitas ini. Jadi artinya itu menjadi menjadi satu diskusi juga di dalam lingkungan AI itu bahwa sebetulnya kalau masyarakat itu kerja intelektualnya sudah digantikan oleh AI, maka buah dari kerja intelektual itu harusnya di-share, dibagikan untuk semua masyarakat. Jadi tidak ada lagi hak cipta yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, yang selama ya jadi harusnya jadi common goods, jadi milik bersama seperti itu. Nah, itu adalah salah satu diskusi yang dimungkinkan oleh perkembangan AI di masa depan gitu. Jadi manusianya tinggal fokus pada care working, jadi ekonomi yang basisnya adalah kepedulian, sedangkan AI kegiatan intelektual yang sifatnya berpikir dan seterusnya itu bisa di outsource atau dilakukan oleh AI seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kemungkinan di masa depan itu. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan tatanan masyarakat di mana AI itu sudah bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan intelektual itu. Nah, kemudian menjadi soal juga terakhir mungkin ini adalah di mana peran dari kebudayaan gitu ya. Kalau ketika AI itu sudah bisa menghasilkan karya seni, film, musik, bahkan di perkembangan terakhir itu bulan lalu kalau nggak salah saya lihat tuh Google itu merilis satu program namanya Music Language Model gitu, Music LM gitu. Nah, itu adalah satu program di mana kita bisa tinggal memberikan gambar ya, misalnya lukisan perang di Ponorogo seperti itu. Maka si AI-nya itu akan bisa membuatkan musik dari gambar itu. Jadi dia itu bisa mengolah bukan hanya dari teks ke gambar, tapi juga dari gambar ke audio, ke musik gitu. Atau kita masukin satu teks, satu kalimat atau dua kalimat gitu, kemudian si AI-nya itu bisa menghasilkan musik dari kalimat kita gitu, menjadikan kalimat kita sebagai musik seperti. Nah, itu juga perkembangan yang membuat kemudian kerja seni itu menjadi perlu dipikirkan lagi kesenian dan kebudayaannya. Kita tidak bisa mempraktikkan kerja praktik penciptaan seni seperti biasa gitu, karena ketika kita berhadapan dengan AI semacam itu, maka kita perlu lebih lebih bisa mengakali si AI itu gitu. Jadi kalau yang sifatnya menghasilkan karya dan seterusnya dihasilkan oleh AI, maka yang kita lakukan adalah misalnya bermain bersama dengan AI untuk menghasilkan satu karya yang selama ini belum muncul dan seterusnya. Jadi melihat kemungkinan-kemungkinan baru dari kerja-kerja seni dan kebudayaan. Nah, mungkin itu yang bisa dihasilkan oleh seniman, oleh budayawan pada masa ketika AI bisa menghasilkan karya seni gitu. Mungkin untuk sebagai pemantik awal begitu dulu Mas ya mungkin.